Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, saya akan bacakan tertib acara untuk kita. Yang pertama, kita akan berdoa di dalam hati. Lalu kemudian kita akan bernyanyi dari lagu Sion nomor 340 sebagai lagu pembuka. Kemudian nanti sebagai doa pembuka, kami undang kesediaan Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta D. Sembiring. Lalu kemudian kita akan mendengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh anak kita Aurel Morani Nawaban. Kemudian kita akan mendengarkan firman pelajaran kita yang akan dibawakan calon pendeta saudara kita Benyamin Situmorang. Lalu kemudian kita akan mengadakan diskusi, ya. Lalu kita akan tutup dengan lagu Sion nomor 207 dan dua penutup nanti pembicara saudara Benyamin Situmorang. Sebelum kita memulainya, mari kita undang kehadiran Roh Kudus untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 340, Sabat Hari Perhentian, kita nyanyikan semua ayat.
doa pembuka kita undang Bapak Pendeta kita, Pendeta sendiri. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Tuhan kami di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih berkat-Mu menyertai kami sepanjang hari-hari bekerja kami. Telah jaga, lindungi, peliharakan kami, menghantarkan kami ke hari Sabat yang kudus ini Tuhan. Pada malam hari ini melalui virtual Zoom ini kami boleh beribadah, menyembah, memuji nama Tuhan. Berkenanlah Tuhan akan ibadah kami, penuhi hati pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus. Ketika kami akan mendengarkan firman-Mu malam hari ini yang disampaikan oleh hamba-Mu, saudara kami, Benyamin Situmorang Tuhan. Urapi hamba Tuhan ini dengan Roh-Mu yang kudus dengan limpah, sehingga firman-Mu boleh menguatkan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan khotbah atau pelajaran kita pada malam pesta ini, terlebih dahulu kami berikan kesempatan kepada adik kami, Aurel Morani Nawaban, untuk membawakan lagu pujian. Kami persilahkan. Lagu pujian kami persilahkan. Sebentar lagi saya ini. Kok nggak bisa ya Pak Turangan? Dibuka dulu baru nanti share screen. Gimana? Dibuka dulu videonya. Sudah saya buka tadi. Host disable. Nggak bisa. Oke, coba sekarang. Host disable. Oke ya. Hostnya yang menutup. Belum kedengaran suaranya. Belum dicentang dia punya volumenya tadi waktu share screen, soundnya. Diulang aja itu, Pak Nababan. Share screen-nya diulang, share screen-nya diulang. Oke, udah. Udah bisa masuk? Suaranya nggak kedengaran. Suaranya belum dibuka dari sana. Saya ulang lagi ya? Ya, ulang lagi share screen-nya. Oke. Jangan lupa centang yang sebelah kiri bawah waktu share screen. Share sound. Oh. Share sound. Person. Oke. Baru Lalu. share kalau udah. Selamat Sabat semuanya, pada hari Sabat ini Bisa. aku akan menyanyikan lagu yang berjudul Duduk Dekat Hati Yesus. Videonya ini diarahkan. Aduh, iya kehapus ketutup. Bentar dulu. Ini memang gaptek juga ternyata. Bentar ya, lupa. Aduh. Bentar. Oke. Nah, udah. Oke. Jadi udah nyala, baru nanti di share screen. Videonya udah di kan? Mantap. Udah. Selamat Sabat semuanya, pada hari Sabat ini Aurel akan menyanyikan lagu yang berjudul Duduk Dekat Hati Yesus.
Terima kasih kita ucapkan kepada adik kita Aurel Morani Nawaban yang sudah membawakan lagu spesial. Waktu ini kita berikan kepada saudara Benjamin Situmorang. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sigalingging. Shalom, selamat Sabat buat kita semua. Selamat Sabat. Shalom. Sahabat. Terpujilah nama Tuhan, terima kasih atas kasih setianya, di mana kita dapat berkumpul, berbakti, walaupun melalui virtual Zoom, untuk memelihara kekudusan hari Sabat, yang adalah hari penciptaan untuk meninggikan nama Tuhan. Terima kasih juga kepada seluruh jemaat yang ada di Dr. Mansur, yang telah menerima kami mahasiswa dari PTSN dengan baik. Terima kasih kepada Pak Pendeta yang juga telah memimpin kami sebagai mentor kami di sini. Terima kasih juga kepada Pak Nababan yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk membagikan firman Tuhan. Baik, kami adalah dari PTSN Siantar. Nama saya Benjamin Situmorang, teman saya Sebastian Pandiangan. Kami di sini ditugaskan dari sekolah untuk praktek yang adalah termasuk juga dalam SKS perkuliahan. Semoga kehadiran kami di sini membawa iman kita lebih dekat lagi kepada Yesus yang tidak lama lagi datang. Boleh saya izin share screen? Silakan, silakan. Terima kasih. Sudah kelihatan ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian? Sudah. Mantap. Baik, pelajaran kita pada Sabat hari ini dari buku Kisah Pengharapan, bab 4 yang judulnya adalah Solusi, dari halaman 29 sampai halaman 34. Saya buka dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Solusi artinya penyelesaian, pemecahan masalah dan sebagainya, atau jalan keluar. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak solusi, banyak problema yang kita alami dalam pekerjaan, bila mana pekerjaan kita sudah lebih baik, yang membutuhkan tenaga yang lebih banyak, sehingga kita harus mengambil karyawan supaya kerjaan itu bisa terhandle semuanya. Begitu juga dengan di rumah tangga, mungkin sebagian Bapak, Ibu, saudara-saudari banyak kegiatan dan ada anak bayi yang masih kecil yang membutuhkan rawatan, mungkin membutuhkan baby sister. Ya. Ini adalah solusi-solusi yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun yang kita bahas dalam Sabat hari ini adalah solusi mengenai keselamatan dunia. Kita mengetahui dunia ini sudah semakin merosot dalam hal segi moral. Apa solusinya untuk dunia ini? Dalam pelajaran kita ini, kutipan yang pertama yaitu Yesus menyatakan kepada para malaikat bahwa satu jalan kelepasan harus dilakukan untuk manusia yang telah hilang itu. Dia memohon kepada Bapa dan menawarkan dirinya
sebagai tebusan. Dia harus mati, melalui dia manusia memperoleh pengampunan, melalui darahnya dan penurutan kepada hukum Allah. Mereka mendapat belas kasihan Tuhan dan masuk ke dalam taman indah dan makan buah pohon kehidupan. Kesedihan meliputi segenap penghuni surga. Dunia yang diciptakan Tuhan dirusak oleh kutuk dosa di mana mereka harus menderita, sakit, dan mati. Kelihatannya tidak ada jalan kelepasan bagi mereka yang melanggar. Seluruh keluarga Adam harus mati. Ini yang terjadi di dalam kehidupan kita sekarang, bahwa kita mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupan ini. Ada penyakit, ada problema dalam segala aspek kehidupan, bahkan kematian. Itulah akibat dosa yang telah dilanggar oleh nenek moyang kita. Kutipan berikutnya adalah, dia harus berdiri di antara murka Allah Bapa dan manusia yang berdosa. Dia harus menanggung penderitaan dan kehinaan. Namun demikian hanya sedikit saja orang yang mau menerima dia sebagai anak Allah. Kebanyakan mereka membenci dan menolak dia. Ya, ini sudah terjadi dan kedepannya juga akan terjadi. Lama sebelum hal ini, Nabi kita Yesaya telah menubuatkan bahwasanya solusi itu akan dihina, ya, akan ditolak orang. Terdapat di Yesaya 53 ayat 3-5. Saya bacakan buat kita semua. Ia dihina, ia di sini yaitu Yesus Kristus. Ia dihina, dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, kita telah mengalami hal ini. Dunia ini menyangkal bahwasanya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Jauh sebelum hal itu terjadi, Nabi kita Yesaya telah menubuatkannya. Dan ini kedepannya juga akan terjadi. Kutipan berikutnya adalah, dia harus meninggalkan kemuliaannya di surga. Di dunia ini sebagai seorang manusia, merendahkan diri sebagai seorang manusia. Dan oleh pengalamannya sendiri sebagai seorang manusia, dengan berbagai pencobaan yang harus diderita oleh manusia, agar supaya dia mengetahui bagaimana menolong mereka yang dicobai. Yesus Kristus yang adalah Tuhan di sorga, baik di dunia ini, telah meninggalkan kemuliaannya, telah meninggalkan segalanya untuk menyelamatkan umat manusia. Bila mana kita menyanyikan lagu pujian yang terdapat di lagu Sion nomor 207, saya ambil ayat 2-nya aja. Di sini kalimatnya adalah, kutinggalkan surga datang ke dunia. Yesus meninggalkan surga. Kutinggalkan Bapa bagi manusia. Semuanya aku tinggalkan. Jadi kata Yesus, apa yang kau tinggalkan? Apa yang kita tinggalkan nih? Semuanya telah ditinggalkan Yesus. Apa yang kau tinggalkan? Apa yang telah kita tinggalkan? Kesenangan-kesenangan dunia ini. Sebab kesenangan dunia ini sangat berkilau, sangat memukau, ya, sangat tertarik. Tetapi kita mempunyai misi, kita diciptakan oleh Tuhan, mempunyai tujuan yang adalah
menyenangkan hati Tuhan. Jadi dengan pertolongan Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Yesus saya yang adalah Allah telah meninggalkan segalanya. Jadi marilah kita juga mengikuti teladannya bila mana ada hal-hal dunia yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita harus meninggalkannya juga. Kutipan berikutnya adalah dia harus menderita kematian dengan cara paling mengerikan, digantung di antara langit dan bumi sebagai seorang yang berdosa dan mengalami penderitaan yang begitu hebat sehingga para malaikat pun tidak sanggup melihatnya dan menutup wajah mereka dari pandangan itu. Di zaman Yesus Kristus ada beberapa vonis atau hukuman yang dibuat terhadap seorang pelanggar. Contoh, salah satu contohnya, kalau kedapatan berzina akan dilempari dengan batu sampai mati. Ya. Ini adalah contoh-contoh pelanggaran yang harus diterima akibatnya. Seperti di negara kita sekarang ada undang-undang yang mengatur KUHP sekian, pasal sekian. Nah, hal yang paling dihina adalah pelanggaran yang paling hina hukumannya adalah salib. Ya. Yesus Kristus yang tidak berdosa tetapi menanggung penderitaan yang paling hina pada zaman itu, yaitu adalah disalibkan. Ini sangat mengerikan bagi pelanggar, tetapi Yesus mengalaminya padahal dia tidak berdosa. Bukan hanya menanggung penderitaan badani saja, tetapi dia mengalami tekanan jiwa yang tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh tubuh. Semua beban dosa dunia ditimpakan ke atas dirinya. Jadi Yesus Kristus mengalami hal-hal penderitaan badani. Ya. Dia kelaparan, dia banyak dihina, dicaci, dan lain sebagainya, difitnahkan. Tetapi Yohanes mengatakan bahwasanya anak Allah atau anak domba Allah itu menghapus dosa dunia. Terdapat di Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dia mengatakan dia harus mati dan bangkit kembali pada hari ketiga. Dan akan naik kepada Bapa untuk menjadi pengantara manusia berdosa yang suka melawan. Kita menyadari bahwasanya kita suka melawan, ya. Saya juga kepada orang tua, kepada dosen saya, bila mana tidak sesuai dengan harapan saya, terkadang saya melawan. Ya. Itulah sifat kedagingan kita yang tidak bisa kita pungkiri. Lukas 9 ayat 22 mengatakan, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Satu-satunya keselamatan. Para malaikat sujud di hadapannya, mereka menawarkan diri untuk menjadi korban. Tetapi Yesus mengatakan kepada mereka bahwa hanya oleh kematiannya yang dapat memberi keselamatan kepada manusia. Hidup seorang malaikat tidak dapat membayar utang itu. Hanya dia sendiri yang dapat diterima oleh Allah Bapa sebagai penebus manusia berdosa.
malaikat adalah ciptaan Tuhan dan malaikat tidak jatuh ke dalam dosa, sehingga malaikat ini menawarkan diri, jangan engkau Tuhan yang menderita, biarkan kami saja. Tetapi Allah mengatakan tidak, bahwasanya malaikat pun tidak mendapat kesempatan atau tidak layak untuk menebus dosa manusia ini. Hanya Yesus saja satu-satunya jalan untuk kembali kepada Allah Bapa. Hukum Allah yang tidak berubah. Hukum Allah yang menjadi dasar pemerintahannya di surga dan di dunia adalah sama sucinya seperti Allah sendiri. Maka Allah tidak dapat menerima hidup seorang malaikat sebagai satu korban bagi pelanggaran itu. Hukum Allah lebih penting dalam pemandangannya daripada malaikat suci yang mengelilingi tahtanya. Matius 5 ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Banyak mengatakan bahwasanya hukum Allah ini telah berubah ya. Perjanjian lama sudah diganti dengan perjanjian baru, tetapi itu tidak benar. Yang benar adalah Allah tidak berubah, hukumnya tidak berubah. Banyak yang telah menyimpang dari hal ini, salah satunya hukum yang keempat. Hukum yang keempat, banyak orang-orang di luar sana yang telah menukar hukum yang keempat ini. Tidak menguduskan hari Sabat lagi, tidak menyucikan hari Sabat lagi. Padahal Yesus sendiri mengatakan sebelum langit dan bumi ini lenyap, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan. Jadi ini harus menjadi pedoman kita, harus menjadi pegangan kita bahwasanya Allah itu tidak berubah. Hukumnya tidak akan berubah. Para malaikat memberitahukan kepada Adam bahwa sebagaimana dosa mengakibatkan kematian dan penderitaan, tetapi pengorbanan Yesus Kristus membawa kepada hidup kekal. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Malaikat memberitahu bahwasanya Adam telah berdosa dan upahnya adalah maut. Upah dosa adalah maut. Tetapi inilah kasih Tuhan itu yang sangat luar biasa. Kita yang adalah sedikit kecil sekali ya, kalau dilihat dari ciptaan Tuhan yang begitu banyak, kita kecil sekali, tetapi Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Dia mengorbankan hidupnya. Gambaran masa yang akan datang. Pengorbanan itu sangat berharga untuk menyelamatkan seluruh dunia. Banyak yang tidak mau menuruti tuntutan yang diberikan kepada mereka untuk menerima keselamatan padanya. Pengorbanan yang sangat luar biasa itu yang memungkinkan setiap orang yang menerimanya akan menjadi lebih berharga daripada emas murni. Ya, ini juga menjadi pedoman buat kita bahwasanya pengorbanan Yesus ini yang menyelamatkan seluruh dunia. Banyak orang-orang yang tidak mau menerimanya. Dan bahkan yang menerimanya juga sebagai Tuhan dan Juru Selamat telah dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ya. Seperti tertulis di dalam Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh, ya, mari kita sungguh-sungguh mengikut Yesus, sebab
Allah berkata, bukan orang-orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa. Persembahan korban, ketika Adam melihat darah korban yang menggeliat kesakitan untuk mati, dia memandang dengan iman kepada anak Allah yang membayangkan korban yang harus mati sebagai korban umat manusia. Adam adalah nenek moyang kita ketika dia mengorbankan seekor binatang yang adalah lambang korban Yesus Kristus. Dia sangat merasa sedih karena kesalahannya lah hewan atau binatang itu ikut juga merasa akibatnya. Ya, dia sangat sedih ketika melihat hewan itu atau binatang itu mati, dan dia percaya bahwasanya itu melambangkan Yesus Kristus. Itulah pengorbanan Yesus yang luar biasa. Dia sangat kagum, dan Adam percaya bahwasanya anak Allah akan mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa dunia ini. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, telah kita pelajarin, malam ini kita diingatkan lagi bahwasanya kita dilahirkan di dalam dunia ini mempunyai tujuan, mempunyai misi. Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat meninggalkan segala sesuatunya demi keselamatan manusia. Jadi seyogyanya kita sebagai pengikut Yesus, mari kita ikuti teladan Yesus. Mari kita menyangkal diri kita hari demi hari, sehingga kita serupa, sama tabiat kita seperti Yesus Kristus. Sebagai kesimpulan yang saya ambil pada malam hari ini, Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan Juru Selamat dunia. Bila mana dunia ini mengatakan banyak jalan menuju ke Roma, tetapi kita percaya jalan menuju ke surga itu hanya ada satu, yaitu Yesus Kristus. Tanpa penebus anak Allah tidak ada berkat keselamatan dari Allah bagi orang berdosa. Tanpa penebus, tanpa pengorbanan Yesus, harapan kita dalam kehidupan ini sia-sia. Jadi Yesuslah satu-satunya harapan kita untuk menyelamatkan kita. Allah sungguh-sungguh memegang erat hukumnya yang suci. Allah tidak pernah berdusta, ya. Seperti kita berjanji sering mengingkari janji, tetapi Allah sungguh-sungguh memegang erat hukumnya. Dan Allah akan berkomunikasi dengan manusia melalui Kristus dan para malaikatnya. Kita akan didamaikan melalui Yesus yang adalah penghubung kita, yang adalah juru selamat kita kepada Allah Bapa di sorga. Inilah pelajaran kita pada Sabat hari ini, mengingatkan kita kembali. Mari kita mengikuti teladan Yesus. Mari kita mengingat pengorbanannya, bahwasanya Yesus telah meninggalkan semuanya. Begitu juga dengan kita juga harus meninggalkan keduniawian ini. Yesus telah mengalahkan dunia dengan bergantung kepada Allah Bapa. Kita juga bisa mampu mengalahkan dunia bergantung kepada Yesus Kristus. Semoga pelajaran ini menambah iman kita selagi menunggu kedatangan Yesus Kristus yang tidak lama lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kita sampaikan kepada Saudara Benyamin Situmorang yang sudah membawakan pelajaran untuk kita dari Kisah Pengharapan bab 4 berjudul Solusi. Tadi diterangkan bagaimana
Yesus menjadi solusi atau jalan keluar terhadap permasalahan yang dialami oleh dunia ini, terhadap dosa yang sudah menggerogoti, yang sepertinya tadinya tidak ada lagi harapan, tetapi Yesus menjadi jalan keluar untuk kita dapat kembali berpaut kepada Allah. Nah, bagaimana teladan Yesus yang harus kita miliki? Biarlah kita menjadi solusi bagi setiap masalah yang timbul, bukan jadi bagian dari masalah ya, supaya tetap kita memberikan jalan keluar seperti Tuhan yang inginkan, bagaimana anak-anak Tuhan menjadi solusi dalam setiap permasalahan. Untuk lebih memperdalam pelajaran ini, kita akan buka diskusi lebih kurang 25 menit ke depan, dan kami mohon kepada saudara-saudara, Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, kami mohon dengan sangat supaya kameranya dibuka, dan kepada Bapak Turangan minta tolong supaya tampilkan seluruh peserta, Pak, supaya kelihatan siapa yang ingin menyampaikan pendapat. Kami persilakan. Ya, barangkali ada yang ingin menambahkan atau mungkin menanyakan tentang pelajaran kita ini supaya lebih kita pahami. Bolehlah kita berikan tambahan atau pertanyaan. Mungkin ada yang ingin bertanya. Saya lihat Pak Kepala Sekolah ini, Pak Kasim Bolon. Ada kira-kira yang ingin ditambahkan, Pak, atau disampaikan? Baik, mungkin sekedar untuk apa ya, pemahaman kita. Kira-kira kenapa ada dosa sehingga harus Yesus menjadi perantara, menjadi solusi. Kalau seandainya nggak ada dosa kan nggak ada nggak perlu Yesus turun kan? Kira-kira kenapa? Ya, mungkin ada yang bisa menjawabnya. Kenapa ada dosa? Kalau nggak salah, pertanyaan yang sama pernah juga saya dengar. Kenapa di surga itu, surga yang kudus itu, malah di situ lebih dulu ada dosa gitu ya? Ada yang bisa membantu memberikan tanggapan? Pak Simbolon gimana, Pak? Oke, kalau kita lihat peristiwa yang pertama, ya dosa itu terjadi karena pemberontakan yang berada di sorga. Pada waktu itu, Lucifer merasa bahwa dirinya merasa sudah hebat. Dan pada waktu itu, Tuhan Allah seperti ya menghiraukan dia, sehingga di dalam hati Lucifer ya timbul pemberontakan, ya kebencian kepada Tuhan, sehingga dia memberontak, ya bahkan ya menarik malaikat-malaikat sepertiga surga. Sehingga dengan demikian, maka Tuhan melihat itu, maka Tuhan menyampaikan dari surga ke dunia ini. Sehingga manusia itu telah jatuh ke dalam dosa oleh pelanggaran daripada Lucifer. Sehingga melihat ini dengan umat-umat Tuhan atau ciptaan Tuhan yang lain, agar terbendung dengan niat dari Lucifer, maka Tuhan yang membuat satu solusi, ya, bahwa Yesuslah yang akan membentengi, membentengi daripada niat Lucifer untuk menyeret lebih jauh lagi umat-umat Tuhan ke dalam dosa. Sehingga itulah mungkin Tuhan ya mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sehingga
melalui itulah kita sebagai perantara kita untuk datang kepada Tuhan. Jadi seperti itu kira-kira pendapat kita, Pak Galingging. Oke, terima kasih. Jadi tadi karena ada iri hati ya. Iya. Hati di Lucifer ya gitu ya. Iya. Sehingga ada dosa, sehingga Yesus menjadi solusi bagi masalah dunia ini. Kira-kira mungkin ada lagi yang mau menambahkan atau mungkin pertanyaan baru, Pak Sinu Haji. Ada yang Bapak tambahkan, Pak? Baik, sebelum Pak Sinu Haji, mungkin saya tambahkan sedikit. Mengapa ada dosa ya? Jadi kemarin juga sudah kita bahas, kalau kita mau sampai kepada akarnya, kemarin kita mendapatkan satu jawaban bahwa itu adalah misteri ya. Kenapa setan jatuh ke dalam dosa di sorga? Tempat yang suci, dia sendiri suci adanya, diciptakan sempurna. Nah, lalu mengapa ada kesombongan dan iri hati dalam dirinya? Itulah yang misteri. Tetapi mungkin bukan itu maksud dari pertanyaan tadi, mungkin hanya untuk menambahi pemikiran kita, pembahasan kita malam hari ini. Mengapa ada dosa? Oleh karena ada undang-undang. Ya, dosa itu adalah pelanggaran. Ya, kalau boleh saya definisikan, dosa adalah pelanggaran. Jadi pelanggaran akan hukum. Kenapa ada dosa? Karena ada undang-undang. Kalau tidak ada undang-undang, maka tidak ada dosa. Kalau tidak ada undang-undang yang mengatakan jangan mencuri, maka sebenarnya mencuri itu tidak ada yang larang, tidak menjadi satu dosa. Jadi coba bayangkan kalau mencuri tidak berdosa, maka tidak akan ada kedamaian, ketentraman. Semua akan berlomba-lomba mencuri. Pada akhirnya marah kan, saling membunuh. Tidak ada pula hukum jangan membunuh. Akhirnya saling membunuh ya, siapa menang dia kuat, siapa kuat dia menang. Hukum rimba artinya tidak ada kedamaian. Jadi hukum itu sendiri penting untuk menata dunia ini, menata alam semesta ini, bahkan sorga sendiri ada undang-undang, peraturan. Dan peraturan itu baik untuk kebaikan. Ya, untuk kebaikan. Jadi kenapa ada dosa? Karena ada pelanggaran. Jadi pembahasan kita malam hari ini solusi. Karena setiap dosa tentu ada, kalau ada pelanggaran, maka akan ada vanisan. Ada vanisan, konsekuensi. Lalu konsekuensi itu adalah ya keterpisahan dengan Tuhan. Karena Tuhan itu sendiri suci dan kudus. Hanya Tuhanlah sumber kehidupan. Dalam diri kita tidak ada kehidupan. Jadi keterpisahan dengan Tuhan maka kematian. Apa yang memisahkan kita dari Tuhan adalah dosa, pelanggaran tadi. Makanya Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa, ya jangan makan, jika engkau makannya kamu akan mati. Sebenarnya letak dosa di sana adalah bukan karena buah itu mengandung satu zat tertentu sehingga ketika dimakan mereka akan mati. Tetapi kematian itu sendiri adalah oleh karena mereka melanggar peraturan itu sendiri. Ya, melanggar peraturan dan itu konsekuensinya keterpisahan dari sumber kehidupan yaitu Tuhan itu sendiri. Lalu solusinya apa? Supaya manusia tidak mati, dan Tuhan memang tidak menghendaki kematian manusia oleh pelanggaran, karena Tuhan sangat mengasihi manusia itu, maka harus ada solusinya. Solusinya apa? Solusi pertama, batalkan hukum. Tetapi tidak mungkin. Tidak mungkin dibatalkan hukum, makin kacau balau. Ya, karena hukum itu baik, benar, dan kudus adanya. Tidak mungkin dibatalkan hukum. Jadi seandainya dibatalkan hukum, Yesus tidak perlu mati. Jadi kenapa Yesus harus mati? Berarti harus ada pengganti. Ya, harus ada pengganti yang menanggung konsekuensi dari dosa itu sendiri. Ya, konsekuensi dari dosa itu sendiri. Dan dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan karena hanya Allah yang layak
ya, tidak boleh seorang nggak boleh makhluk ciptaan ya ditebus oleh makhluk ciptaan, karena malaikat juga adalah makhluk ciptaan. Artinya tidak cukup layak atau tidak pantas seorang malaikat menebus manusia. Jadi dalam hal ini Yesus mengambil satu konsekuensi yang sangat besar. Jadi begitu luar biasanya ya kasih Tuhan itu bagi kita ya dari pelajaran kita malam hari ini, dan begitu tingginya, agungnya hukum Tuhan itu sehingga tidak dapat dibatalkan. Ya, jadi jangan pernah kita berpikir bahwa hukum sudah dibatalkan. Kalau hukum dibatalkan, tidak perlu Yesus mati di kayu salib. Itu yang mau saya sampaikan. Ya, kalau hukum batal, nggak perlu Yesus mati di kayu salib. Inilah boleh saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kira-kira gimana Pak Sinuaji, ada yang timbul yang ingin kami dengarkan? Terima kasih, selamat sahabat. Mohon dikoreksi jika jawaban saya salah, karena tadi sudah diterangkan oleh pendeta, mungkin itu sudah sangat jelas ya. Tapi pernah saya dulu mendengar di perkemahan dulu pas kami seminar begitu, jauh sebelum penciptaan ini, Tuhan telah berencana untuk menciptakan manusia. Sebelum mereka menciptakan manusia, Dia telah tahu manusia itu akan jatuh ke dalam dosa. Dan jauh sebelum itu, maka terjadilah diskusi di sorga, siapa nanti apabila manusia yang diciptakan ini jatuh ke dalam dosa, siapa nanti yang bertanggung jawab untuk menebus dosanya. Itu pernah saya dengar. Jadi itulah Tuhan sendiri mengatakan bahwasanya Dia, satu. Kedua, supaya kita tahu bahwasanya Yesus itulah penyelamat kita. Dan Yesus itu adalah sebagai penjembatan kita kepada Tuhan supaya kita dapat menghidupi kehidupan Yesus itu, supaya kita bisa layak untuk diterima menjadi anak Allah, untuk penerima tahta itu. Itulah yang saya dapat. Mohon dikoreksi. Oke, terima kasih. Saya juga dulu pernah juga dengar seperti itu, Pak. Ada rapat di surga katanya, bagaimana kalau manusia ciptaan itu jatuh ke dalam dosa, lalu kemudian seperti yang Pak Sinuaji tadi katakan, seperti itu kira-kira ceritanya ya, yang saya dengar juga memang seperti itu. Tapi ya mungkin tadi sudah jelas tentang itu, sudah disampaikan Bapak Pendeta kita tadi. Kalau ada pertanyaan yang timbul lagi, kami persilahkan. Saya jadi timbul pertanyaan ini, Pak. Kalau kita lihat semua pemimpin-pemimpin yang Tuhan pilih, tidak sedikit juga mereka jatuh ke dalam dosa. Katakanlah mungkin manusia pertama, Adam, dia akhirnya jatuh ke dalam dosa, lalu kemudian Nuh, kemudian juga jatuh ke dalam dosa. Lalu Musa juga, saya nggak tahu apakah perbuatan Musa itu yang begitu emosional, dia mungkin oleh karena tekanan yang dilakukan oleh bangsa Israel, tapi efeknya dia tidak sampai ke tanah Kanaan. Lalu kemudian Yesus ini yang menjadi solusi bagi kita. Kalau kita lihat dalam doanya, dia mengatakan, Bapa kalau sekiranya mungkin, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Apa yang mau ditonjolkan Yesus dalam doanya yang singkat ini gitu kira-kira? Apakah ketakutannya sebagai manusia menghadapi kematian, atau rencana Tuhan yang tidak akan pernah gagal walau dengan apapun gitu kira-kira? Di dalam doanya yang singkat itu sehingga jadi timbul ada pemikiran seperti itu. Janganlah kiranya kalau sekiranya mungkin jauhkanlah cawan ini. Ini kan berarti ada sifat kemanusiaan yang timbul padahal dia tahu bahwa dia harus hidup sesuai dengan agenda Tuhan. Kapan dia pertama kali mengadakan mukjizat dan sampai kematiannya harus sesuai dengan apa? Rencana Allah gitu. Apa kira-kira yang ingin disampaikan
Yesus di dalam doanya itu kira-kira yang ingin saya tanyakan. Apakah itu mau menyatakan bahwa Tuhan itu tidak akan pernah gagal, tidak akan pernah tidak menepati janjinya, harus walaupun dia harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga, yaitu darah anaknya gitu, yang mungkin juga Allah itu sendiri ya, atau ketakutan Yesus sebagai manusia pada saat itu yang mungkin saya tanyakan. Kalau ada yang bisa memberikan jawaban, saya sangat senang gitu. Terima kasih. Baik, boleh saya sedikit beri jawaban? Silakan. Salam, terima kasih. Jadi kita harus juga belajar atau mengerti dan pahami bahwa Yesus asli ya 100% manusia. Dan dia juga 100% Allah. Jadi bukan berarti dia 200% karena Allah 100%, manusia 100%. Namun kealahan yang dia miliki itu sudah dibungkus 100% oleh daging kemanusiaan. Makanya ketika dia lapar, sama seperti kita, dia juga ikut lapar. Jadi secara manusia, artinya daging manusia akan lemah. Otomatis di dalam kelemahan itulah makanya Yesus menyampaikan doanya, jika boleh cawan ini berlalu, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Memang di sini kita lihat memang dia benar-benar tidak menggunakan kealahannya untuk menyelamatkan dirinya. Walaupun seperti tadi sebenarnya malaikat-malaikat siap berjaga-jaga, atau begitu dia ucapkan sebenarnya malaikat akan datang. Tetapi kita tahu ketika dia pun lemah saat berpuasa 40 hari 40 malam, dan ketika dicobain oleh iblis atau Lucifer, dia juga tidak gunakan kealahannya, sedikit pun dia tidak gunakan. Dia benar-benar menghadapi secara apa? Manusiawi, secara kedagingan kita, sehingga dia tidak mau merubah roti jadi batu jadi roti. Bahkan di dunia ini pun dia tidak mau. Artinya memang menunjukkan kepada kita seharusnya sebagai ciptaan kita yang telah sempurna diciptakan oleh Allah, kita sebenarnya mampu hidup seperti Yesus tanpa kalau bisa saya katakan ya bukan tanpa dosa, mungkin lebih bisa hidup kudus lah. Kalau saya tanpa dosa saya kurang tahu, belum ada referensi saya dapat. Tapi hidup kudus seperti apa? Yesus. Oleh karena dia mampu dengan kedagingan manusia melawan apa? Kuasa kejahatan, kuasa kegelapan. Nah, walaupun secara daging dia pasti menderita, dia sakit. Disinilah sebenarnya setan tidak bisa lagi membantah apa yang telah dilakukan Yesus sebagai anak Allah. Ya tadi, kalau di sini jelas dikatakan lagi malaikat itu banyak yang mau menjadi apa? Pengganti Yesus sebagai ciptaan mereka mau. Tetapi seperti pendeta sampaikan, ciptaan tidak bisa menyelamatkan ciptaan. Itu artinya setan akan menuduh bahwa Allah itu hukumnya tidak apa? Tidak sempurna. Tetapi di sini kita lihat kembali bahwa Allah menciptakan manusia sangat sempurna. Dan semua ciptaannya begitu sempurna. Sehingga tidak ada yang salah dengan ciptaannya. Sebenarnya itu yang ingin dibuktikan Yesus, sehingga Yesus harus turun sama seperti kita. Dia lepaskan kealahannya yang maha kudus, yang maha segala-galanya. Dan walaupun tadi ada pertanyaan apakah Allah telah mengetahui, ya sebenarnya pasti mengetahui. Makanya Allah anak sebagai dia menyatakan dia bersiap untuk menjadi apa? Korban. Nah sama ketika pendeta juga katakan, ketika ada pelanggaran atas hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, berarti harus ada apa? Solusi. Solusinya apa? Ya korban tadi. Selain dulu korbannya domba, dan terakhir kita sama-sama ketahui korbannya terakhir adalah Yesus sendiri.
Jadi memang ya Allah Maha tahu, ya pasti tahu apa yang akan terjadi, dia tahu. Tapi bukan berarti Allah menginginkan manusia jatuh. Mungkin ada sedikit konteksnya situ. Allah tidak menginginkan manusia jatuh. Makanya aturan itu dibuat seperti tadi pohon itu. Sebenarnya bukan masalah makan pohonnya, tetapi ini masalah apa? Pelanggaran. Nah, sekecil apapun pelanggaran ada konsekuensinya. Ada apa? Ada sanksinya. Nah, itulah. Jadi mungkin itu yang bisa saya berikan gambaran bahwa Yesus benar-benar 100% bisa merasakan apa yang kita rasakan. Jadi sebenarnya saya juga ingin bertanya tadinya, kadang kita lebih pada fokus sekarang ya, bukan kepada Yesus sebagai jalan keselamatan. Karena tadi jelas dikatakan, hanya Yesus jalan keselamatan, bukan yang lain. Artinya, kita kadang lebih, sebagian ya, mudah-mudahan saya sendiri, fokus kepada hukum, aturan, bahkan mohon maaf mungkin ya tata cara kehidupan, tata cara ibadah, itu lebih kita fokus. Lebih jeli kita melihat itu daripada kita jeli melihat Yesus. Artinya apa? Sering kita melihat, aduh kalau kawan kita mungkin tidak datang ibadah, langsung kita katakan, waduh begini. Tetapi kita tidak pernah menanyakan apakah ia masih bergaul dengan Yesus, masih setia dengan Yesus, masih mengasihi Yesus. Karena hanya Yesus keselamatan, bukan soal kita datang mau kemana, mau ini, tidak. Yesus. Tanpa Yesus tidak ada yang selamat, kan itu artinya tidak ada yang lain. Nah, fokus utama kita hanya kepada siapa? Yesus juru selamat kita. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih. Shalom. Terima kasih. Kebetulan juga waktu kita sudah mendekati jam 9 ya. Kira-kira masih ada tanggapan atau pertanyaan sebelum kita sampaikan kepada pembicara kita? Baik, kalau tidak ada lagi, kami berikan kesempatan kepada calon pendeta Saudara Benyamin Situmorang untuk memberikan closing statement di dalam acara Vesper kita ini. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kita telah mendengarkan firman yang telah didiskusikan pada malam hari ini. Memang benar adanya bahwasanya dunia ini sudah berdosa dan kedepannya semakin melorot dalam hal segi moral, dalam segi kerohanian, sehingga bagaimanapun pintarnya kita, bagaimanapun kekuatannya kita untuk memperbaiki dunia ini tidak akan bisa, ya. Tidak bakalan bisa untuk membendung semua yang sudah rusak ini dalam kehidupan ini. Nah, syukur kepada Yesus. Ya. Itulah, Yesus adalah penyelamat kita. Hanya Yesus harapan kita satu-satunya. Karena dialah yang bisa menyelamatkan dunia ini. Ya. Itulah yang akan kita nanti-nantikan sekarang ini. Kalau tidak Yesus datang di dunia ini, sia-sialah semuanya. Hanya Yesus harapan kita. Jadi mari kita percaya kepada Yesus, mari kita pelihara kepercayaan itu dengan cara melakukan kehendak Bapa. Salah satunya memelihara kekudusan Sabat ini. Itu adalah cara untuk kita memegang terus keselamatan itu. Inilah poin-poin yang harus kita teladani. Mari kita berserah sepenuhnya. Mari kita tinggalkan kesenangan dunia ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Kita akan akhiri ibadah kita ini. Kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 207. Nanti doa penutup kami
minta kesediaan pembicara kita, Saudara Benyamin Situmorang. Terima kasih. Baik, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang berada dalam kerajaan sorga, yang kami sembah, kami puji melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami memuji Engkau ya Tuhan, besarlah kasih setia-Mu kepada kami. Ya Tuhan, terima kasih atas semua kebaikan-Mu. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Yesus telah menjadi juru selamat kami, telah menghapus dosa dunia ini. Ya Tuhan, banyak pelanggaran dosa yang kami perbuat. Kasihani kami Tuhan, anak-anak-Mu yang berdosa ini. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Bapa dalam sorga, dimanapun umat-umat-Mu berada, terkhusus umat-Mu distrik Medan Baru 1, Dr. Mansur ya Tuhan, tolong berkati dalam semua aspek kehidupan ini. Ya Tuhan, teguhkan iman kami, sehingga kami tetap setia untuk menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Bapa dalam sorga, kami akan beristirahat pada malam hari ini. Jagai kami ya Tuhan, bangunkan kami besok pagi dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan satu apapun. Kami juga akan melakukan ibadah besok. Tolong berkati umat-umat-Mu dalam perjalanan, sehingga kami dapat tiba dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus telah menghapus dosa dunia ini. Terima kasih telah mendengar dan menjawab doa kami. Kehendak-Mu lah yang terjadi Allah. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada pembicara kita, Saudara Benyamin Situmorang. Kami berdoa kiranya setia segala cita-citanya dapat terkabul. Dan juga kepada kita semuanya yang berada di Zoom ini, kami keluarga Hasigalingging mengucapkan selamat Sabat dan selamat malam bagi kita semuanya. Terima kasih, kami kembalikan kepada Koordinator Vesper, Bapak Tulang Saya B. Nababan. Kami persilakan. Terima kasih. Salam Pak Sigalingging.